Ini insya Allah surat Yunus di ayat terakhir ya, dan juga dilanjut surat Hud ayat 1 sampai 5. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa iyamsaska Allah, dan jika Allah menimpakan kepadamu bidurim fala, suatu bencana, kasyifalahu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya, illahu, kecuali dia. Wa iyyuridka, dan jika Allah menghendaki bagi kamu bi khair, kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yusibu bihi, dia memberikan kebaikan, may yasha'u, kepada siapa saja yang dia kehendaki, min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Wa huwa, dan dia al-ghafur, maha penyayang, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Nah, jadi pada ayat ke-107 surat Yunus ya, masih di surat Yunus. Di sini Allah menegaskan ya akan kekuasaan Allah di sini, bahwa dan jika Allah menimpakan ya suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya ya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia maha pengampun, maha penyayang. Nah, dari ayat di sini ya, maka bagi kita ya yang meyakini bahwa segala sesuatu ya, apapun yang Allah sampaikan di Al-Qur'an itu adalah kebenaran ya, yang pasti tidak akan terbantahkan ya, maka ketika di sini ya mendapatkan suatu ujian ya, misalnya sakit ataupun ditimpa suatu masalah ya, ataupun musibah ya tadi ya, maka yang dapat menghilangkan itu hanyalah Allah. Sehingga ya, kalaupun kita berikhtiar, misalnya sakit berobat ya, ataupun misalnya ada masalah ya, kita mencari solusi, jangan pernah kita melupakan ya bahwa yang dapat menyembuhkan ya, yang menghilangkan kesusahan kita ya, mengangkat bencana dari kita itu hanyalah Allah. Sehingga yang pertama kali ya kita ketuk ya ketika ada masalah, maka pintunya Allah lah yang pertama kali kita mintai pertolongan. Nah, sebagaimana dicontohkan Rasulullah ya, ketika beliau menghadapi masalah apapun ya, maka senantiasa berdoa ya kepada Allah. Sekalipun ya masalah itu mungkin kita anggap kecil ya, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, sekalipun masalah tali sendal kita putus ya, maka tetap ya kita meminta pertolongan ya, pertolongan berupa dihilangkan dari masalah, walaupun itu masalah yang mungkin kita anggap kecil ya, apalagi ya masalah-masalah yang besar ya. Jadi dari ayat ini jangan pernah kita mencari ya tempat menolong selain Allah, misalnya ke dukun ya, atau yang disebut kadang orang pintar, nauzubillah min zalik ya. Maka ketika melakukan itu ya, datang saja ke tempat seperti itu sudah mendapatkan murka ya dari Allah ya, termasuk syirik. Nah, apalagi kalau sampai mempercayainya bisa membatalkan keimanan ya. Datang saja ke tempat itu, maka amal ibadahnya ya 40 hari sekitar itu ya tidak akan diterima sebelum bertobat nasuha ya, apalagi kalau sampai percaya. Jadi perkara keimanan lah di sini ya yang benar-benar Allah tekankan ya, jangan sampai kita menduakan Allah ya dalam hal
meminta pertolongan ataupun segala macam ya permasalahan kehidupan kita, kembalikan semuanya kepada Allah, karena Allah menegaskan ya yang bisa mengangkat tadi ya bencana ataupun menghilangkannya hanyalah Allah ya, sementara yang lain-lain itu hanyalah perantara. Nah, kemudian sebaliknya juga ya, yang menghendaki kebaikan bagi kamu, tidak ada yang dapat menolaknya. Jadi kalau Allah sudah menetapkan ya suatu kebaikan bagi kita, biar seluruh dunia ya menghalangi, maka tidak akan bisa. Nah, jadi tidak akan salah ya, tidak usah khawatir ya, tidak ada yang luput ya dari kita ketika Allah sudah menakdirkan misalnya kebaikan, rezeki dan lain-lain ya. Maka tidak ada yang bisa menghalangi ya. Jadi Allah lah yang berkuasa ya untuk memberikan tadi karunia-Nya kepada kita. Nah, jadi di sini keimanan yang kuat ya akan kekuasaan Allah, maka kita akan tenang ya. Tidak khawatir mau orang jahat seperti apapun ya. Kalau Allah tidak ridho ya, Allah tidak Allah halangi, maka tidak akan bisa ya. Nah, jadi kita hanya bertawakal ya, yang kita lakukan di dunia ini bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ya untuk mentaati Allah, maka hasil akhirnya kita serahkan ya kepada Allah. Kalaupun hasil akhir itu tidak sesuai ya dengan harapan kita, maka kita berprasangka baik ya kepada Allah. Maka dibalik ya semua keputusan Allah itu pasti ada hikmah yang lebih baik ya untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sehingga bagi orang beriman itu tenang ya, lapang dadanya, tidak ada galau, tidak ada stres ya, karena yakin Allah tadi Maha Pengampun ya, Maha Penyayang. Maka segala ya ketakdir Allah itu adalah bentuk kasih sayang Allah dan bentuk ampunan ya. Jadi kalaupun ditimpa musibah tadi ya, penyakit ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, maka itu adalah cara Allah ya mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita masih bersyukur ya kalau diberi ujian di dunia, berarti Allah sayang. Allah ingin ya kita itu bersih dari dosa. Nah, kita harus sadar bahwa setiap dosa-dosa yang kita lakukan ya, kalau tidak bertobat itu maka akan menghabiskan nantinya pahala-pahala kita. Nah, jadi kalau kita melakukan dosa satu kali ya, saking sayangnya Allah nih ya, maka hanya mendapatkan ganjaran dosa itu hanya satu. Sehingga kalau berbuat kebaikan sebaliknya, berbuat kebaikan kata Allah itu akan dilipatkan 10 pahala. Sementara kalau dosa hanya satu dosa ya, hanya kalau maksiat itu hanya satu dosa. Sehingga kalau kita nih misalnya hitung-hitung ya, bermaksiat satu kali, kalau kita tidak bertobat itu akan mengambil pahala kita 1, sehingga pahala yang 10 tadi menjadi 9 ya. Nah, tapi kalau kita tadi dikasih ujian, maka itu kalau kita sabar, nah itu mendapat kebaikan 10. Maka dosa kita terhapus plus ditambah kebaikannya 9 masih tersimpan. Nah, jadi sebenarnya bagi orang yang beriman tidak ada yang buruk ya, mau diuji dengan kesusahan, penyakit ya, masalah, maka dia bersabar, itu justru Masya Allah ya mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan karena sabar ini salah satu amalan ya yang pahalanya itu bahkan tidak bisa ditulis ya oleh malaikat saking banyaknya. Hanya Allah yang tahu ya berapa lipat ya pahala yang ada di situ tersimpan ya. Begitu juga kalau diberikan kebaikan, maka kita tidak sombong ya, tidak merasa itu kehebatan kita ya, tapi kita kembalikan itu adalah karunia dari Allah. Kalau tanpa karunia Allah, kita juga tidak akan bisa melakukan amal-amal soleh ya. Mengapa kita masih dimudahkan Allah ya hadir ke pengajian ya, ataupun melakukan sholat sunnah misalnya, melakukan sedekah dan lain-lain, maka itu adalah karena karunia Allah ya. Jadi jangan pernah kita juga merasa ujub atau bangga ya dengan kemampuan kita. Nah, semua itu kita kembalikan karena bentuk tadi kasih sayang Allah dan Allah Maha Pengampun ya. Jadi Masya Allah dari ayat ini harusnya ya kita semakin ridho, semakin ikhlas ya, semakin baik sangkanya kepada Allah, itu semakin kuat iman, maka kita menjalani ya kehidupan ini dengan tenang ya. Mau seperti apapun dunia saat ini ya, kalau kita lihat berita macam-macam gitu ya, tidak perlu kita resah ya, karena semua kejadian itu adalah kehendak Allah, dan kita banyak-banyak mengambil hikmah sehingga kita tetap kuat iman ya di akhir zaman ini.
Nah, jangan pernah kita tinggalkan Allah ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka yakin ya Allah yang akan menyelesaikan ya seluruh permasalahan di dalam baik kehidupan kita di masyarakat maupun di bernegara, bahkan permasalahan di dunia ini. Nah, karena Allah berjanji ya tadi ya, kebaikan itu hanya Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan nanti di ayat lain Allah menjelaskan yang Allah kehendaki itu tentunya orang-orang yang Allah sayangi ya, yang Allah ridai. Nah, jadi misalnya nih kalau kita kembali berkaca ya bagaimana penduduk Palestina itu ya, kalau kita lihat secara fakta ya, mungkin kita melihat ya mungkin ada orang yang mengatakan tidak adil seperti itu, nauzubillah min dzalik ya, karena melihat mereka itu mungkin manusia yang paling soleh ya di muka bumi, tapi mengapa gitu ya kalau dilihat ujiannya seperti itu ya. Padahal di balik itu ada kasih sayang Allah yang luar biasa. Karena kalau kita pahami ya, posisi mati syahid ya di sisi Allah itu 100 tingkat ya tinggi surganya dibandingkan orang yang mati dalam kondisi biasa. Nah, justru mati syahid itu Masya Allah saking tingginya kedudukan ya orang yang mati syahid, mereka tidak melewati ya masa-masa alam barzah ya, kemudian masa yaumil ba'ats, pembangkitan, padang mahsyar, lewat semua. Jadi orang yang mati syahid langsung ruhnya diangkat ke taman-taman surga. Ruhnya saat ini berada dititipkan Allah pada burung-burung di surga, dan mereka merasakan kenikmatan surga yang luar biasa. Masya Allah, kalau kita bayangkan itu ya, enak sekali justru ya. Nah, tidak ada apa-apanya penderitaan di dunia ini dibandingkan karunia Allah. Bahkan orang yang mati syahid itu ya ditanyakan, apa yang kalian inginkan? Nah, karena mereka sudah dapat nikmat yang luar biasa ya di surga. Mereka apa katakan di Al-Quran ya? Kami ingin kembalikan ke dunia dan kami ingin mati lagi, mati syahid lagi berkali-kali, saking nikmatnya. Jadi orang yang mati syahid itu Bu tidak merasakan yang namanya susahnya sakaratul maut ya, tidak merasakan ada azab kubur dan lain-lain. Mereka langsung ruhnya diangkat ke surga, di taman surga. Jadi ya wajarlah ya 100 tingkat ya lebih tinggi, padahal satu tingkatan surga itu melebihi ya jaraknya langit dan bumi itu tidak ada apa-apanya, lebih jauh lagi ya. Jadi sangat jauh antara satu tingkat surga dan tingkat surga yang lainnya. Dan mereka 100 tingkat di atas orang-orang yang mati secara biasa ya. Jadi luar biasa sebenarnya ya, di balik kesyahidan mereka itu Allah menyayangi ya mereka luar biasa. Mereka langsung ya dikirim ke surganya Allah. Justru kita ini ya yang harus waspada tadi ya dengan dosa-dosa kita ya, segera bertobat. Jadi yang kita lakukan ya dengan ayat ini, maka kita sungguh-sungguh ya ketika terkhilaf, tersalah, bahkan dosa-dosa kita yang lalu ya, hendaknya segera kita tobati dengan banyak-banyak ya, beristighfar ya, kemudian sholat tobat, kita iringi dengan amal-amal soleh, sedekah ya, sholat sunnah, kemudian tilawah Al-Quran ya, kita tahu bahwa satu huruf di Al-Quran itu 10 kebajikan. Maka banyak-banyak ya kita membaca Quran, banyak-banyak kita melakukan zikir ya, karena kita tidak tahu ya dosa-dosa kita sebanyak apa. Maka dengan amal-amal soleh itu, dengan istighfar itu akan tadi ya menutupi ya kesalahan-kesalahan kita ya. Nah, jadi itu di ayat 108. Kita lanjut di ayat 107 ya tadi, di ayat 108 kita lanjutkan. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Langsung saya baca semua ya. Jadi di ayat 108 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri, dan aku bukanlah pemelihara kamu.
Nah, jadi di sini Rasulullah ya diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan ya kepada kaum kafir ya, kaum kafir ketika itu ya di Mekah, dan juga ini artinya kepada kita ya sebagai umat manusia sampai akhir zaman ya. Maka Allah menegaskan ya bahwa Al-Qur'an ini adalah kebenaran yang datang dari Allah. Nah, jadi Allah menegaskan bahwa kebenaran itu dipastikan adalah dari Maha Pencipta, dari Allah. Kalaupun manusia ya kadang membuat aturan ya akhirnya gonta-ganti karena memang manusia terbatas ya pengetahuannya. Tapi Al-Qur'an ya Allah jamin di sini kebenaran yang datang langsung dari Maha Pencipta ya, Pencipta yang Maha mengetahui. Nah, sehingga bagi kita di sini harus mengimani ya bahwa semua ya aturan di dalam Al-Qur'an itu pasti yang terbaik ya bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun ya untuk mengamalkan ya seluruh isi Al-Qur'an maupun sunnah. Nah, tinggal kita di sini terus untuk mengkaji ya supaya bisa mengamalkan dengan benar ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, kemudian kata Allah di sini, sebab itu ya barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita sudah mendengar tadi ya ayat-ayat Allah, apalagi bisa memahami ya, kemudian kita bisa mengamalkan, itu pada dasarnya adalah kebaikan untuk kita sendiri ya, bukan untuk Allah bahkan ya, karena kekuasaan Allah itu sedikit pun tidak terpengaruh ya dengan ketaatan kita, mau kita mau taat mau tidak, kekuasaan Allah tetap tidak berkurang ya sedikit pun. Nah, jadi kalaupun kita mengikuti itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri, tidak merugikan Allah ya. Ketika kita bisanya bermaksiat sedikit pun Allah tidak ada rugi ya dengan kekuasaan Allah yang maha kuasa ya, tidak berkurang sedikit pun. Nah, karena itu yang rugi adalah kita ya kalau kita itu tidak mau mengikuti petunjuk kata Allah ya. Dan barang siapa yang sesat kata Allah, maka dirinya telah mencelakakan dirinya sendiri. Nah, kemudian Allah tegaskan bahwa aku di sini dalam hal ini adalah Rasulullah ya, bukanlah pemelihara dirimu. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa Rasulullah itu tugasnya hanya menyampaikan ya, bukan yang menjaga kita ya. Artinya perkara kita mau mengikuti petunjuk ataupun mau sesat, Rasulullah tidak punya kekuasaan di situ ya, karena dikembalikan lagi kepada kita ya, kita mau ikut mau tidak, karena tugas Rasul hanya menyampaikan. Nah, kita juga seperti itu ya dalam misalnya berdakwah ya. Kita tidak bisa memang ya untuk sampai orang itu berubah mengikuti kita ya. Jadi tugas kita hanya sampai pada menyampaikan ini hak, ini batil ya. Kalaupun dia mau ikut berarti itu kebaikan untuk dirinya. Kalau dia tidak mau tetap dalam kesesatan, itu kecelakaan bagi dirinya. Jadi di sini adalah juga penghiburannya bagi Rasulullah untuk tidak terlalu bersedih ya ketika banyak ya umatnya yang akhirnya tetap dalam kekafiran ya, tidak mau beriman, karena tugas Rasul itu sudah cukup ya ketika sudah disampaikan ya. Nah, kemudian di ayat 109, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, dialah hakim yang terbaik. Nah, kemudian ya Rasulullah di sini dan kita semua ya diperintahkan untuk mengikuti tadi ya dengan kesabaran ya. Nah, dalam mentaati Allah itu juga butuh kesabaran ya, bagaimana kita bisa istiqomah ya. Nah, maka harus bersabar ya. Nah, kita nggak bisa sabar ya, maka akhirnya muncul ya malas sholat ya, apalagi bangun malam ya. Hanya orang-orang yang sabar ya yang bisa terus istiqomah. Sehingga kesabaran ini adalah kunci ya, penolong kita dalam melakukan tadi amal-amal soleh. Dan juga kesabaran ya meninggalkan maksiat itu juga dibutuhkan kesabaran ya. Bagaimana kita tetap sabar, jangan sampai mengikuti bisikan setan ya untuk bermaksiat. Kalau muncul bisikan untuk bermaksiat, maka segeralah kita beristighfar, segera mengucapkan ta'awuz ya, kemudian membaca surah-surah ya An-Nas, Al-Falaq ya, berdoa ya kepada Allah untuk minta kekuatan iman ya, sehingga tidak goyah iman kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi di sini memang kesabaran ya menjadi kunci ya agar kita bisa tadi istiqomah ya dalam mengikuti wahyu Allah maupun menjauhi apa yang Allah larang. Termasuk tadi ya keputusan Allah apapun itu ya,
baik yang mengenakan maupun yang tidak mengenakan, maka kesabaran inilah kuncinya sehingga kita bisa lulus ya dalam setiap ujian. Nah, dialah hakim terbaik. Artinya hakim yang terbaik itu Allah menempatkan sesuatu itu sesuai ya pada tempatnya. Jadinya semua keputusan Allah itu adalah yang terbaik ya. Sedikit pun tidak ada yang buruk. Nah, hanya saja kita kadang ya belum bisa ya menemukan hikmahnya. Sehingga ketika melihat kejadian apapun, kita jangan pernah ada berprasangka buruk ya, kita kembalikan ya bahwa itu adalah kehendak Allah dan di balik kehendak Allah itu pasti ada hikmahnya. Nah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Nah, demikian surat Yunus sudah selesai. Kita lanjut di sini surat Hud ya ayat 1 sampai 5. Jadi di surat-surat ini ya 10, 11 ya ini nama-nama nabi ya. Kita ingat yang kemarin juga nama Nabi Yunus, sekarang Nabi Hud ya. Nabi Hud ini seorang rasul ya yang diperintahkan menyampaikan wahyu di daerah ini ya, Yaman ya, Hadramaut ya. Jadi beliau diutus ya pada kaum Ad ya. Nah, pada kaum Ad yang di situ kaum Ad ini menyembah berhala ya, mereka dengan kekuatan ya, kemudian kemewahan ya, berlaku sombong ya, tidak mau menerima ajaran ya Nabi Hud, sehingga akhirnya Allah timpakan ya kurang lebih 8 hari ya badai ya yang akhirnya menghancurkan semuanya, habis semuanya mereka ya, kecuali orang-orang yang beriman yang Allah selamatkan. Nah, jadi pada surat ini juga ya diturunkan di Mekah, maka sasarannya juga adalah ayat-ayat ya tentang keteguhan ya, keimanan. Nah, dari ayat-ayat ini juga kita akan kembali ya Allah kuatkan tentang keimanan ini ya, tauhid ya. Karena itulah ya pondasi awal ya, keimanan itu ya adalah pondasi awal diri seseorang itu bisa kuat ya menghadapi kehidupan. Nah, bagaimana kita tetap fokus ya dengan tujuan Allah menciptakan, bahwa Allah menciptakan kita ya tiada lain untuk beribadah. Nah, jadi kalau sudah kita ingat itu tujuan kita ya, setiap apapun ya, mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua aktivitas kita kalau kita niatkan untuk Allah, maka semuanya itu tidak ada yang sulit ya. Kalau kita niatkan untuk Allah, semuanya itu pasti ada solusi yang terbaik. Nah, beda ya kalau niatnya sudah bukan karena Allah, disitulah yang menimbulkan masalah ya. Jadi kalau niatnya untuk Allah itu sebenarnya tidak ada masalah ya dalam kehidupan ini. Karena ketika misalnya kita berbisnis rugi, kalau sudah niatnya karena Allah tetap dapat pahala ya. Perkara keuntungan itu kan bonus ya. Nah, yang jelas setiap yang kita lakukan sudah berpahala. Itu sebenarnya ya makna kehidupan itu, kita mengumpulkan ya amal-amal soleh yang bernilai ya ridha Allah dan rahmat dari Allah. Nah, adapun dapat keuntungan ataupun kerugian itu adalah takdir ya yang tidak bisa kita hindari. Nah, sehingga cukuplah bagi kita selalu meniatkan ya dalam setiap usaha kita apapun itu ya, setiap aktivitas kita baik perkataan, perbuatan ya, kita fokuskan untuk Allah ya, niatnya jangan pernah keluar dari itu ya. Misalnya berumah tangga, kalau niatnya untuk Allah, maka apapun permasalahan dalam keluarga semuanya akan ringan ya. Karena kalaupun kita mendapatkan yang berat gitu ya ujian, maka itu semuanya pahalanya sangat besar di sisi Allah. Tapi kalau niatnya sudah untuk dunia, nah baru itu ya menimbulkan masalah ya. Nah, jadi kita benar-benar kembalikan di sini ya dengan surat-surat ini, meneguhkan kembali iman kita untuk memfokuskan ya setiap tujuan hidup kita itu tiada lain adalah lillahi ta'ala ya. Baiklah, kita mulai ya tadabbur untuk surat Hud. Insyaallah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Nah, jadi sama ya untuk ayat-ayat ya yang berupa huruf-huruf seperti ini ya, kita kembalikan ya, pengertiannya hanya Allah yang tahu. Tetapi menurut jumhur ya ulama tafsir, kalau surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf seperti ini, berarti ya setelah itu ada hal-hal yang sangat penting ya yang harus kita perhatikan. Nah, yang kita perhatikan berarti di ayat berikutnya apa yang ingin Allah sampaikan ya. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir.
Alif Lam Ra, kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Nah, di sini Allah menyatakan ya bahwa Al-Quran ini Masya Allah ya, kitab yang disusun dengan rapi. Kalau kita memahami ya ilmu Al-Quran ya, baik nahwu, syaraf ya, kemudian apalagi balaghah ya, kemudian dari sastra Arab ya, Masya Allah ya, ayat-ayat Al-Quran ini luar biasa indah ya, luar biasa tersusun rapi dan berisi makna-makna yang sangat luar biasa ya. Mau dijelaskan berbagai macam ahli tafsir, itu tidak ada yang sama persis ya, karena kandungan Al-Quran ini luar biasa ya, maknanya sangat dalam ya. Sampai kalau kita baca tuh kitab apapun ya, tafsir itu tidak ada yang sama ya, saking banyaknya ya makna Al-Quran itu yang luar biasa ya. Di samping keindahannya, di situ maknanya juga luar biasa ya. Dan Allah jelaskan ya, di samping tadi susunan yang rapi, di situ juga dijelaskan secara terperinci. Nah, Allah jelaskan tidak ada ya kitab yang menjelaskan ya serinci Al-Quran. Bayangkan di sini mulai dari urusan diri kita pribadi sampai urusan bernegara ya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada yang luput ya dari tuntunan Allah. Sehingga kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran ya, hidup ini luar biasa ya, sangat tenang ya. Ibarat kita tadi di dunia ini ya, ibarat kita diturunkan di suatu hutan yang gelap ya, kemudian tiba-tiba ada yang memberi kita cahaya ya, kemudian ada petanya ya, supaya kita sampai ya kembali ke kampung halaman. Itu kan tentu tenang ya, karena jelas ada pencahayaan, ada penunjuk jalan ya. Nah, tapi sebaliknya kalau orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran, ibarat tadi di hutan yang gelap gulita tanpa ada cahaya ya. Jadi Allah gambarkan seperti itu ya, orang yang tidak mau ya mengikuti petunjuk Al-Quran ya maupun sunnah, itu seperti orang yang tuli, kata Allah, yang bisu ya, yang tidak mendengar, tidak bisa melihat ya, sehingga ya kesasar ya di dunia ini. Makanya kita mendengar kadang aneh-aneh ya, kok bisa ya seperti itu. Itulah orang-orang yang tidak mau ya mengikuti petunjuk. Nah, kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran ya maupun sunnah, Allah jamin hidup kita akan terus lurus ya di jalan Allah, bahkan sampai akhir hayat kita ya, insya Allah husnul khatimah. Nah, itulah yang perlu terus kita usahakan, bagaimana ya supaya kita senantiasa istiqomah lurus. Maka jangan pernah jauh-jauh kita dari Al-Quran ya, dari petunjuk Allah ini. Nah, karena Allah jelaskan di sini, Allah lah yang menurunkan. Nah, ini Allah menjamin ya bahwa Al-Quran ini benar-benar dari sisi Allah yang maha bijaksana, Al-Hakim, Al-Khabir ya. Di sini maha bijaksana artinya luar biasa ya. Semua tuntunan di Al-Quran ini adalah yang terbaik dan sempurna ya untuk kehidupan manusia ya. Nah, jadi maha teliti ya, tidak ada yang luput tadi dari tuntunan Allah. Nah, sehingga ini yang menjadi prioritas kita ya dalam hidup ya, bagaimana Al-Quran ini terus kita kaji ya, kita pahami, kita amalkan ya, maka yakinlah ya kita akan terus berpegangan. Ibaratnya nih, kita saat ini kalau mengikuti Al-Quran ya, kita sedang berpegang pada tali yang kuat ya, menjulur sampai ke langit sana ya, sampai ke Allah ya. Nah, sebaliknya kalau kita tidak berpegangan, kita akan dilepas ya, terombang-ambing tadi. Nah, maka di sini inilah ya yang harus ya menjadi pedoman kita di dalam kehidupan kita ya, jangan pernah jauh kita dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian di ayat kedua, alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Nah, kemudian di ayat kedua, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Nah, jadi kita di sini diperintahkan ya agar jangan sekali-kali kita menyembah selain Allah ya. Nah, sekarang itu bentuknya bukan hanya seperti menyembah berhala ya. Kalau orang sudah lebih mengutamakan ya dunia daripada Allah, dia sudah termasuk ya menyembah, artinya dia mengabdi ya kepada selain Allah. Jadi kalau orang sudah mau berbuat keburukan ya, mengesampingkan ya aturan Allah,
dia sudah termasuk ya, artinya dia ada sesembahan lain, ada yang dia agukan selain Allah. Nah, karena itu kalau kita tersalah ya sampai terbelok misalnya tujuan dunia ya, segeralah kita bertobat ya, banyak-banyak istighfar. Jangan pernah kita lalai ya untuk pertobatan ya. Nah, jadi di sini makna menyembah Allah artinya seluruh ya kehidupan kita, hidup mati kita ya, sebagaimana di dalam Al-Fatihah ya kita selalu ucapkan itu adalah hanya menyembah kepada Allah ya. Nah, hanya meminta pertolongan, hanya mengabdi kepada Allah, tidak ada yang lain. Nah, kemudian kita meyakini bahwa Rasulullah ya Muhammad SAW, beliaulah yang diutus ya memberi peringatan dan juga berita gembira kepada kita ya. Nah, jadi semua yang sudah Rasulullah sampaikan ya melalui hadis ya, sunnah-sunnah Rasul, itu adalah tuntunan secara rinci tadi Al-Quran. Makanya dikatakan Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan ya. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa Al-Quran diterapkan, maka kita pelajarilah ya sirah nabawiyah ya, kehidupan Rasulullah. Maka itulah ya cara menerapkan Al-Quran. Jadi luar biasa komplit ya. Allah sudah menurunkan petunjuk dan juga bagaimana cara melaksanakannya, dan sudah dipraktekkan langsung ya oleh Rasulullah secara sempurna. Maka luar biasa kita ini ya bersyukurnya kepada Allah ya, karena saking sayangnya Allah kepada kita, Allah berikan secara komplit ya, dan juga langsung contoh prakteknya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian di ayat ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalim musamman wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Nah, jadi di sini Masya Allah ya, di ayat 3 ini Allah perintahkan kita dua hal ini, ibu-ibu, jangan pernah kita tinggalkan. Yang pertama, senantiasa memohon ampun kepada Allah. Nah, jadi kita banyak-banyak tadi mengucapkan istighfar ya, memohon ampunan. Banyak ya konteks istighfar ya, apalagi Sayyidul Istighfar itu kalau bisa kita baca ya, pagi petang itu kan di dalam zikir pagi petang itu ada ya Sayyidul Istighfar ya, istighfar yang paling utama. Nah, kemudian yang keduanya itu bertobat ya. Nah, jadi dua hal ini jangan pernah kita tinggalkan ya, setiap waktu, setiap saat ya, banyak-banyak beristighfar dan bertobat. Bertobat itu artinya kalau kita tersalah ya langsung kita memohon ampun, jangan menunda-nunda ya. Nah, misalnya ada gibah kadang ya, melihat apa gitu tiba-tiba muncul di hati ya, menghujat kadang nauzubillah min zalik ya, langsung kita bertobat. Jangan pernah ya kita ada penyakit hati ya, iri, dengki ya, kemudian kadang sering itu ya pikiran-pikiran negatif ya, segera bertobat. Jadi dua hal ini pesan Allah ya, jangan pernah kita tinggalkan dalam setiap kesempatan ya, setiap napas kita ya, mohon ampun, istighfar yang banyak ya, kemudian bertobat tadi. Maka apa yang Allah janjikan? Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Jadi Masya Allah ya, orang yang senantiasa memohon ampun kemudian bertobat tadi, Allah jamin terus akan Allah curahkan nikmat ya sampai waktu yang ditentukan. Artinya sampai akhir hayat itu ibu-ibu ya, dijamin. Kalau orang yang senantiasa bertobat, beristighfar, maka Allah janjikan kebaikan sampai waktu yang ditentukan, yaitu kematian kita. Nah, maka akan husnul khatimah ya orang-orang yang senantiasa memohon ampun dan bertobat ini. Jadi Allah sangat senang ya ibu-ibu ya kalau bertobat itu ya. Jadi di dalam hadis Rasulullah ya menceritakan ya bagaimana senangnya Allah ya terhadap orang yang bertobat. Bahkan lebih lagi ya senangnya dibandingkan seseorang ya, kata Rasul, sering kita hadisnya ya kita sampaikan,
seseorang yang berjalan ya di suatu suatu padang pasir gitu ya, membawa unta beserta bekal-bekalnya. Nah, kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon, untanya dilepas ya, dia kasih kesempatan untuk makan, minum, mencari rumput situ ya. Kemudian dia juga istirahat ya. Setelah dia cukup istirahat, dia mau mengambil untanya beserta tadi bekal-bekalnya ya, ternyata unta itu hilang. Nah, dia sangat sedih ya. Tapi kemudian dia putus asa ya, sampai sudah tidak tahu lagi bagaimana dia mau kembali ya. Tidak ada kendaraan, tidak ada makanan, tidak ada bekal. Sampai dia terasa putus asa, tiba-tiba datang untanya ya menghampiri. Pasti dia sangat senang. Nah, begitu juga ya diceritakan dalam hadis tersebut, senangnya Allah bahkan melebihi senangnya seorang pengembara tadi ketika ada hambanya yang bertobat ya. Jadi orang yang bertobat itu ibarat tadi dia saking senangnya Allah ya, seperti senangnya orang yang mendapatkan untanya tadi, lebih lagi senangnya Allah ya. Jadi pahala bertobat ini luar biasa, istighfar ini luar biasa ya. Bahkan kita ingat ya, dengan istighfar orang yang minta rezeki Allah mudahkan, orang yang dihilangkan kesusahan Allah hilangkan. Jadi banyak sekali ya keutamaan memohon ampun ini ya, taubat istighfar dan bertobat ini. Nah, ini dua hal ya yang Allah syariatkan untuk selalu kita laksanakan ya dalam setiap kesempatan ya. Kemudian Allah tegaskan di sini, Dia akan memberikan karunia kepada setiap orang yang berbuat baik. Nah, jadi kita jangan khawatir ya. Semua kebaikan itu akan Allah balas ya. Tidak ada sebiji zarah pun yang tidak Allah balas ya. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar misalnya, atau apapun itu kebaikan, menolong orang ya, berbuat baik, semuanya itu akan Allah balas ya. Nah, Allah memberikan karunia, bahkan Allah balas baik di dunia maupun di akhirat. Jadi nggak usah khawatir ya, bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin, tapi justru banyak sekali ya keutamaannya. Nah, diantaranya menghapus ya dosa-dosa yang lalai kita tobati, kemudian juga menghindarkan kita dari segala macam bala bencana ya, dan mengangkat ya segala kesusahan ya. Jadi berbuat baik itu luar biasa di sini. Karunia Allah senantiasa Allah berikan, Allah curahkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi jangan sampai kita ada ya keburukan di dalam diri kita. Kalau ada sifat-sifat buruk, segera kita tadi bertobat. Jangan biarkan ada penyakit-penyakit hati ya. Kita harus selalu bersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk ya. Nah, kemudian kata Allah, dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu kiamat. Nah, hati-hati. Jadi kita ini perlu menjadi pengingat kita. Kalau kita berpaling ya dari Allah, ya berpaling dari syariat Allah, hati-hati ancaman azab yang sangat besar ya. Pada hari kiamat itu Masya Allah ya, azabnya itu lebih lagi. Nah, kalau di dunia masih diberi Allah teguran, ya habis nanti ya dosa-dosa kita ya, sehingga sabar saja ya. Tapi kalau kita tidak mau tadi ya, terus bermaksiat ya, terus berpaling dari Allah, di akhirat itu akan lebih lagi ya azabnya, nauzubillah summa nauzubillah. Kita harus benar-benar di sini menghadirkan ya rasa takut ya untuk bermaksiat. Karena jangankan ya panas neraka ya, panas di dunia aja kita kadang nggak sanggup ya ibu-ibu ya, kalau kebakar itu ya. Nah, kebakar sekian persen aja, jangankan sekian persen tubuh kita, jari kita aja mungkin ya kena minyak apa itu ya, misalnya sakitnya luar biasa. Apalagi akhirat ya, azab api neraka itu nauzubillah ya, api seluruh dunia ya dikumpulkan, itu tidak ada 1/70-nya saking ya panasnya api neraka itu. Bahkan baranya saja itu bisa mendidihkan ya otak kita, meleleh tubuh kita ya saking panasnya. Nah, karena ini benar ya fakta dari Allah, maka kita berlindung ya kepada azab ya api neraka ini, dengan tentunya sungguh-sungguh menjauhi tadi kemaksiatan. Kemudian di ayat keempat, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah lah kamu kembali, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kita harus ingat bahwa kita semua ini, mau kita taat, mau kita tidak taat, semuanya nanti akan kembali mempertanggungjawabkan ya semua perbuatan kita kepada Allah semuanya. Mau orang kafir yang hari ini mereka menginjak-injak Islam misalnya,
semuanya akan kembali ya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi keadilan itu memang nanti ya, di dunia itu bukan tempatnya ya keadilan yang sebenarnya. Jadi sabar saja ya kalau diuji, dan terus berusaha tentunya ya. Sabar itu bukan kita pasrah ya, tapi terus berusaha untuk keluar ya dari segala permasalahan, mengikuti aturan Allah tentunya ya. Kalau seperti di Palestina misalnya, kesabaran mereka ya terus mereka berjuang ya sampai titik darah penghabisan ya, sebagaimana kita dulu ya di Indonesia juga ketika merebut kemerdekaan ya, bagaimana pahlawan-pahlawan dahulu itu mereka berjuang jiwa dan raga ya. Nah, itulah bentuk ya kesabaran itu ya, berusaha secara maksimal ya dengan terus mengikuti aturan Allah. Sabar artinya mentaati Allah ya. Nah, kemudian kita ingat tadi ya, kita akan kembali kepada Allah. Nah, makanya itu berhati-hatilah kita ya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kemudian di ayat kelima terakhir, ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min ala hina yastaghshuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinun innahu alimun bidzatis sudur. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Dia Muhammad. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, jadi di zaman dahulu itu ya, orang-orang munafik itu ketika melewati Rasulullah, mereka tutup wajahnya ya dengan kain ya. Nah, tapi kata Allah Maha tahu, biar mereka menutup dirinya, menyelimuti dirinya, Allah tahu apa yang mereka sembunyikan ya. Nah, jadi artinya di sini benar-benar kita menjaga hati kita ya, diri kita, baik kita dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai ya, maka kita tidak bermaksiat kepada Allah, karena Allah Maha tahu. Walaupun kita sendirian di kamar misalnya ya, maka kita tidak melakukan ya kemaksiatan atau apapun yang dilarang Allah. Nah, inilah makna ya, untuk kita selalu ya sadar akan muraqabatullah ya, pengawasan dari Allah ya. Jadi orang kadang itu takut kalau CCTV ya. Nah, padahal CCTV yang 24 jam itu adalah langsung Allah yang Maha melihat ya, bahkan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, jadi yang dinilai Allah itu adalah hati-hati kita ya, di dalam hati kita apa yang ada di hati ya. Walaupun mulutnya manis ya misalnya ya, tapi kalau hatinya busuk, maka di sisi Allah itu sama sekali ya tidak ada manfaatnya ya. Jadi kita benar-benar ya di sini berusaha untuk sama ya, perkataan, perbuatan, dan hati kita jangan sampai ada kemunafikan ya, karena orang munafik itu ciri-cirinya kita sudah tahu ya. Kalau berkata suka berdusta ya, berjanji suka tidak menepati, kalau dipercaya dia berkhianat ya. Nah, maka itu dijauhkan ya, karena orang-orang munafik inilah ya kemurkaan Allah, bahkan melebihi ya orang kafir ya, karena mereka berada di dasar neraka ya. Kalau kita ingat ya sejarah Nabi ya, orang-orang munafik inilah sebenarnya yang sering ya menyebabkan ya kekalahan ya dalam Islam. Kalau sudah murni dari orang munafik itu Allah berikan kemenangan ya. Jadi orang munafik ini bahkan lebih berbahaya ya daripada orang-orang kafir sekalipun ya, karena mereka tinggal bersama kita ya, tetapi kita tidak tahu ya ternyata mereka merencanakan kejahatan-kejahatan. Nah, karena itu kita berlindung ya kepada Allah, jangan sampai ya ada di dalam diri kita sifat kemunafikan ya. Amin. Semoga Allah menjauhkan kita ya dari hal-hal yang tidak Allah ridai. Demikian Ummahat Fillah.